Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Syarifatul Rizkina. Saya dari kelas 11 APL 2, nomor absen saya 04. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang menganalisis peluang usaha. Materi yang pertama yaitu pengertian peluang usaha. Peluang usaha terdiri dari dua suku kata. Yang pertama, peluang dan usaha. Peluang sendiri artinya kesempatan, dan usaha adalah upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai daya atau sumber daya yang ia miliki. Jadi, peluang usaha adalah suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang ia miliki. Tujuan yang hendak dicapai bisa dalam keuntungan, kekayaan, popularitas, status sosial, dan lain-lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, seseorang harus memanfaatkan sumber daya yang ia miliki. Next, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu ciri-ciri peluang usaha yang baik. Yang pertama, bersifat orsinil. Yang kedua, harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar. Yang ketiga, sesuai dengan minat. Yang keempat, tingkat kelayakan usaha teruji. Yang kelima, bersifat ide kreatif. Keenam, ada keyakinan untuk mewujudkan. Dan yang terakhir, ada rasa senang saat menjalankan. Selain itu, juga ada beberapa ciri peluang usaha yang potensial. Yang pertama, memiliki nilai jual. Yang kedua, usaha bukan hanya ambisi pribadi semata dan bersifat nyata. Yang ketiga, tingkat kelayakan usaha teruji. Yang keempat, usaha tersebut mampu bertahan lama di pasar. Dan yang terakhir, tidak menghabiskan modal karena terlalu besar investasinya. Ciri peluang usaha sendiri ada 5 macam. Yang pertama, mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, memiliki keunggulan bersaing. Yang ketiga, bersifat sementara. Dan yang keempat, ada nilai uang. Serta yang kelima, memenuhi aspek kreatif dan inovatif. Selanjutnya, analisis peluang usaha. Analisis peluang usaha adalah suatu analisis untuk mengetahui berbagai kemungkinan dari berbagai macam kesempatan usaha, mana yang bisa dilakukan dan bisa memberikan keuntungan dengan berbagai tingkat resiko yang akan dihadapi. Untuk dapat menggali dan memanfaatkan peluang usaha, seorang wirausaha harus dapat berpikir secara positif dan kreatif. Di antaranya, 1. Percaya dan yakin bahwa usaha tersebut dapat dilaksanakan. Yang kedua, mampu menerima gagasan atau ide-ide baru. Yang ketiga, memiliki semangat kerja yang tinggi. Yang keempat, mampu berkomunikasi dengan baik. Yang kelima, bertanya pada diri sendiri. Dan yang keenam, mau mendengarkan saran orang lain. Next, selanjutnya tentang persiapan peluang usaha. Untuk melakukan analisis peluang usaha dibutuhkan persiapan sebagai berikut. Yang pertama, meneliti luas usaha yang dipilih. Yang kedua, bentuk usaha yang ditekuni. Yang ketiga, bentuk usaha. Yang keempat, mengenal informasi usaha yang diterima. Dan yang terakhir, memiliki peta peluang usaha yang menguntungkan. Oh ya, tujuan dari menganalisis peluang usaha itu apa sih? Secara umum, tujuan menganalisis peluang usaha adalah untuk mengetahui apakah usaha tersebut layak dikerjakan dengan baik atau tidak. Oleh sebab itu, seorang wirausaha harus cermat, yakin, dan berani. Tujuan analisis peluang usaha ada 4. Yang pertama, untuk menemukan peluang usaha. Yang kedua, untuk menemukan potensi usaha. Yang ketiga, untuk mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia. Dan yang keempat, untuk mengetahui berapa lama usaha bertahan. Materi selanjutnya yaitu keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Seorang wirausaha senantiasa dihadapkan dalam dua kemungkinan, yaitu keberhasilan dan kegagalan dalam usaha. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan keberhasilan dan kegagalan usaha. Yang pertama, faktor manusia, seperti kepribadian, ilmu pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki. Yang kedua, yaitu keuangan. Siapa yang terlibat dalam kegiatan usaha? Faktor keuangan merupakan salah satu pendukung keberhasilan dalam usaha. Tanpa adanya modal, usaha tidak mungkin bisa berjalan. Modal tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran. Yang ketiga yaitu perencanaan.
seperti produk apa yang dibuat, berapa modal yang dibutuhkan, siapa calon konsumen sasarannya, di mana tempat usahanya, dan siapa yang terlibat dalam kegiatan usaha. Dan yang keempat, pemasaran produk. Pemasaran produk merupakan faktor sangat penting. Sebagus apapun produk, apabila kita tidak mampu memasarkannya, maka produk tidak akan dapat menjangkau konsumen yang ditujui. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan usaha. Menurut Zimmerer, yang menyebabkan kewirausahaan gagal dalam menjalankan usahanya adalah 1. Tidak kompeten dalam manajerial. Yang kedua, kurang berpengalaman. Yang ketiga, tidak bisa mengolah keuangan. Yang keempat, lokasi yang kurang mendukung. Yang kelima, sikap yang kurang bersungguh-sungguh. Yang keenam, ketidakmampuan dalam melakukan peralihan kewirausahaan. Yang ketujuh, kurang pengawasan peralatan. Next, memanfaatkan peluang secara kreatif dan inovatif. Berdasarkan penelitian, kreativitas dapat didefinisikan yaitu yang pertama, menciptakan adalah proses berupa mencari atau menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Yang kedua, memodifikasikan. Memodifikasikan sesuatu berupa mencari cara, membentuk fungsi-fungsi baru, atau menjadikan sesuatu menjadi berbeda penggunaannya oleh orang lain. Yang ketiga, mengkombinasikan, yaitu mengkombinasikan dua hal atau lebih yang sebelumnya tidak saling berhubungan. Ciri-ciri inovasi. Adapun ciri-ciri inovasi diantaranya memiliki kekhasan atau khusus, artinya suatu inovasi memiliki ciri yang khas dalam arti ide, program, tatanan, sistem, termasuk kemungkinan hasil yang diharapkan. Yang kedua, memiliki ciri atau unsur kebaruan. Dalam arti suatu inovasi harus memiliki karakteristik sebagai sebuah karya dan pemikiran yang memiliki kadar orisinalitas. Selanjutnya dilaksanakan melalui program yang terencana. Dalam arti bahwa suatu inovasi dilakukan melalui proses yang tidak tergesa-gesa dan dipersiapkan secara matang terlebih dahulu. Yang terakhir, memiliki tujuan. Program inovasi yang dilakukan secara memiliki arah yang ingin dicapai, termasuk strategi untuk mencapai tujuan. Jenis inovasi ada 4, yaitu yang pertama, invensi atau penemuan baru. Yang kedua, ekstensi atau pengembangan dari yang sudah ada sebelumnya. Yang ketiga, duplikasi atau penggandaan, memperbanyak produk yang sudah ada dan terkenal. Yang keempat, sistensi, yaitu penggabungan atau mengkombinasikan konsep dan formula yang sudah ada menjadi formula yang baru. Selanjutnya, materi yang terakhir, yaitu sumber peluang usaha. Faktor internalnya yaitu pengetahuan yang dimiliki, pengalaman dari individu itu sendiri, pengalaman dari orang lain, dan pemikiran yang muncul dari diri sendiri. Yang kedua yaitu faktor eksternal, seperti masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan. Yang kedua, kesulitan yang dihadapi sehari-hari. Yang ketiga, kebutuhan yang belum terpenuhi. Dan yang keempat, pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Cara memanfaatkan peluang usaha. Yang pertama, percaya dan yakin bahwa usaha bisa dilaksanakan. Yang kedua, jangan bergaul pada lingkungan statis yang akan melumpuhkan pikiran. Yang ketiga, senantiasa bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya dapat melakukan usaha yang lebih baik? Dan yang keempat, banyak bertanya dan mendengarkan kritikan orang lain. Dan yang kelima, perluas pikiran. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.